Lanjut kita Pak ke ayat 3 ya, ayat 4. Ayat 4 tadi kita sudah lewat Pak ya. Min syarril tadi, min syarril, ingat dibacanya samar dan mendengung. Kemudian roknya tipis ya, bukan syar tapi syarril. Nanti kita tes soalnya. Kemudian nya ditahan Pak ya, jangan buru-buru. Min syarril was, jangan ril was, ingat nya disempurnakan. Wasil, bukan panjang wanya ya, ini pembacaannya aja. Wasil kho. Kita lihat huruf kho-nya Pak. Sil kho-nya sempurnakan o-nya, kho. Coba wasil kho. Nah, kho langsung ya. Sil nas. Ya, kho-nya disempurnakan. Coba bareng-bareng 1 2 3. Min syarril waswasil khannas. Ya, memang kho-nya itu harus benar-benar maksimal ya. Ya. Sil kho dikembalikan kanannya Pak ya. Khon, jangan khon tapi khon. Tes satu kita mulai lagi dari Pak Ruslan. Kurang lama Pak, 4 ketukan, ditahan dengungnya. Wah, dengungnya ya. Dengungnya Pak, dinikmati. Min syarril waswasil khannas. Bagus, masalah. Masya Allah. Dengungnya Pak ya. Langsung lulus ya. Langsung lulus. Alhamdulillah. Min sarril waswasil khannas. Nah ini dengungnya Pak ya. Yang pertama tadi udah dengung pas, tapi pas terakhirnya kok nggak ditahan. Makanya sambil lihat Pak, di situ ada nun bertasydid. Iya. Kemudian syarril, jangan berhenti. Syarril was, harus syarril was harusnya. Ya, lanjut Pak. Min syarril waswasil khannas. Ditekan lagi rohnya Pak. Syarril. Min syarril waswasil khannas. Bagus ya. Min syarril waswas. Sama satu kayak Pak Usman tadi, R-nya kurang ditahan. Syarril, ada takrirnya Pak. Syarril, kemudian dengungnya dicoba 4 itu kan. 1 2 3. Min syarril waswasil khannas. Ya, bagus. Ya, alhamdulillah lulus. Min syarril waswasil khannas. Sekali lagi, syarril, ada seperti kayak apa ya? Bukan lewat gitu aja, bukan syarril tapi syarril, ada ada hentakan di itu R-nya. Min syarril waswasil khannas. Bagus ya, seperti itu ada takrirnya tuh. Min syarril waswasil khannas. Boleh sekali lagi Pak. Min syarril waswasil khannas. Roknya ini masih ngambang deh Pak, antara tebal dan tipis bunyinya. Syarril. Oh ya Pak, di R dulu Pak, agak susah begini. Syar.
syar, ini kan lidah kaki atas pak ya, nggak nyentuh gigi, jadi syarril. Coba nah syarril. Syarril. Nah rilnya dijelasin lagi. Min syarril waswasil khannas. Ya, bagus, udah lebih baik, ada takrirnya tadi ada sudah. Terus Min syarril waswasil khannas. ya insyaallah udah bagus, cuman tadi ya itu memang butuh latihan. tapi sudah lebih bagus. Lanjut. Min syarril waswasil khannas. Pak lam sukunnya disempurnakan, dijelaskan. Min syarril was. Min syarril waswasil khannas. Nah, itu udah lebih jelas al-nya tadi ya. Walaupun harus tetap ditambah dikit lagi. Nah itu sifat lamnya Pak. Lanjut. Syarril was. Min syarril waswasil khannas. Nah, ini bersemangat banget. Jadi ada hentak-hentakan di awal, di tengah tadi itu yang kita kasih tahu tadi. Jangan ada Pak. Dan nanti dia bisa merubah ininya, tekanan di matnya bacaannya. Jadi min syarril, jangan dijaga. Min syarril. Coba dari awal lagi. Min syarril waswasil khannas. Nah itu cakep, bagus. Kayak gitu. Pertama semangat. Semangat. Gitu. Min Bisa nggak satu lagi apa gimana nih? Jam berapa? Iya soalnya Pak. Iya. Jadi sebelum kita lanjut mungkin nanti soalnya nggak sempet Pak, nanti ada tanya jawabnya. Di sini kita sementara cukupkan dulu Pak. Coba ditanyakan terkait apa yang kita bacakan, atau yang sudah kita pernah baca di rumah, atau yang lalu juga boleh, yang masih mengganjal. Ada nggak Pak yang ditanyakan? kayaknya aku nggak terlalu ke bawah. Yang mana Pak? Yang Ilahi itu. iya ilahin karena Nah kalau Bapak iya kayaknya miripnya, karena belum terbiasa bikin hi, bukan hi. Nih Pak, ini kalau terlalu bawah dia tuh memang agak sulit sebenarnya Pak. Sebenarnya hak dari bawah dari dada itu hanya ketika sukun biasanya. Itu pun ekstra butuh mengambil energi Pak. Biasanya orang bersemangat. Tapi kalau berharokat kayak ini Pak, hi, jarang sebenarnya. Malah justru orang gara-gara biar nggak ke dada, akhirnya hi-nya nggak maksimal. Malah kayak hi. Apa tuh? Hi. Caranya gini Pak, ketika kita tekan makrotnya ini ada getaran, berarti sudah tepat. Hi. Getaran dominan di mana? Di sini apa di sini? Karena ketika kita ngomong pasti juga ada getaran, nggak mungkin. Coba, i. Memang ada, tapi itu bukan dari dada, ya. Memang Pak, huruf H itu memang menghabiskan napas, karena H itu kan sifatnya mengeluarkan udara. Kalau nggak ngabisin napas, berarti belum pas, ya. Memang. Ini H sukun Pak. Hi. Bisa nggak Pak? Itu H itu Pak. Itu H sukun. Itu nggak maksimal Pak. Patokannya jangan di imam Pak, tapi di Rasulullah kita kan. Karena nggak semua juga imam kan yang tadi tuh, kita nggak menyalahkan, nggak ini, cuman
kadang ya itu tadi kita tuh belajar Pak butuh guru Pak butuh jelasnya apa, tersandarkan atau enggak gitu, tersandarkan kemana, ke Rasulullah ya. Jadi sudah jelas ilmu itu harus jelas dan harus memiliki sandaran, karena benar saja tidak cukup tapi harus tersandarkan. Bersanad. Nah, sanad itu seperti ijazah Pak, ijazah rantai yang bersambung nanti ke siapa. Walaupun misalkan contohnya saya tuh nggak mengambil sanad, tapi guru saya tuh ada sanadnya, bahkan beliau juga sudah mengizinkan untuk diajarkan ibaratnya untuk bagian itu. Artinya kamu belajar di mana? Di guru ini belajar di mana? Ke ini, dia belajar kemana? Oh ini ada sanadnya. Nah, itu sudah cukup Pak. Jangan saya belajar dari ustadz ini. Nah, kemudian ustadz itu pokoknya mengikuti hawa nafsu, pokoknya menurut saya itu yang benar. Nggak boleh, harus isnadnya, sanadnya jelas. Ya. Kalau sin antara sod itu ada yang sama itu gimana? Itu sebenarnya peletakannya aja Pak. Makanya saya bilang ketika kita ketok di sini dan sini bunyinya beda Pak. Ya, ini kan. Padahal sama-sama meja, ya kan? Lidah sama-sama lidah, tapi bunyinya beda karena bergeser sedikit Pak tadi itu lidahnya. Kan shot itu tebal, biasanya kita mulai dari O. Kalau sin tipis, nah yang bikin beda itu tebal tipisnya Pak. Sebenarnya nanti kalau kita sudah bisa, lidahnya itu yang bagian belakang agak mengangkat, nanti dia akan beda. Ya, untuk tahu itu memang susah Pak. Coba latih terus O-nya aja disempurnakan. Jangan ini sin. Yang benar ya Pak. Ya. Kita dari mulai alif, ba, la itu sudah terbiasa sin, shin, artinya sin, shin. Kan dibedakan gitu ya. Kan huruf hijaiyah itu sudah terbiasa itu lebih sulit mengembalikan yang saya bilang tadi. Oh iya, itu Pak. Makanya belajar tuh pakai tahapan Pak. Waktu kita kecil nggak mungkin kita diajarin ini Pak. Diajarkan untuk mengenal dulu, mengajarkan untuk mengucapkan dulu. Itu tahapannya Pak, mengenalkan, terus bisa mengucapkannya dengan tepat, kemudian masuk ke tajwid. Tadi kan panjang pendeknya tepat, kemudian nanti sukun-sukun, kemudian nanti tasdid, kemudian nanti dengung, kemudian nanti bisa lulus bacanya satu halaman Al-Quran bisa tepat, nggak ada salah, baru dikenalkan ini sebenarnya. Biar nggak bingung. Ini memang agak ini Pak, agak berat ya. Jadi nggak apa-apa ya. Ini balik tadi saya bilang ini penyempurnaan Pak, penyempurnaan lambung sempurna itu milik Allah, tapi huruf itu memiliki sifatnya dan harus disempurnakan, dan nggak akan sempurna kalau nggak dikembalikan ke sukunnya, sukun huruf tersebut ya. Nah tadi kalau masih nggak mungkin dulu kita tanya guru kita waktu kecil, Pak ada sanadnya enggak kan? Jangan juga kita menyalahkan guru dulu. Mereka mengajarkan sesuai dengan kebutuhan kita dulu. Nggak mungkin dia ngajarin ini kan. Bisa jadi beliau juga tahu kan? Ya. Jadi memang ada masanya Pak. Ya. Jadi semua juga kemungkinan juga tahu. Cuman memang ada spesialisnya Pak. Spesialis di anak-anak, spesialis di ini. Itu. Jadi insya Allah cuma butuh pembiasaan dan waktu aja. Saya sebenarnya menyarankan ada khusus memang sebenarnya latihan di itunya, namanya Riyadhatul Lisan, latihan lisan. Itu ada kitabnya, ada bukunya. Tapi itu biasanya memang lebih intens Pak. Intens itu seperti kayak daurah gitu. Tahu daurah nggak Pak? Daurah itu berkelanjutan Pak. Misalkan dari jam 8 sampai asar, itu selesai ya. Di ini kan dipraktek dan dibacakan seperti itu tapi kayaknya nggak juga sekarang Pak.
Nggak bisa Pak kalau tutorial itu. Al-Quran ini nggak bisa dengan tutorial. Karena Pak kita Al-Quran ini nggak bisa ini, harus butuh talaki Pak. Baca dan dengar, baca dan simak gitu. Kalau yang lain bisa mungkin ada ilmu yang bisa diambil, tapi nanti untuk tepat atau enggaknya itu nggak akan bisa kita rasakan kalau nggak disimak sama guru gitu. Ada lagi Pak, dikit lagi. Angka berapa Pak? Dikit lagi. 3 menit lagi. Kiat untuk kita bisa mengikuti apa yang kita sampaikan, kiatnya apa? Kiatnya sebenarnya kita dapati semua sukun huruf, sukun dari huruf. Sukun dari huruf. Iya. A. Contohnya tadi saya ucapkan dari A sampai Ya itu Pak, alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho itu punya sukunnya Pak ya. Coba saya singkat aja, coba contohnya A ya. A itu kan diem, nggak boleh. A, ba, b. Dia memiliki sukun. Sukunnya ba itu apa Pak? Syiddah dan qalqalah. B. Itu sukunnya. Nanti kalau sukun-sukun itu udah dapet Pak, nanti ketika baca tinggal dibalikin ke sukunnya aja. Sukunnya ba tadi ada Pak, ada syiddah kan. Kemudian ta nggak terlalu sulit. Fa. Lihat fa. Bapak udah sukunnya belum? Coba lagi. Ya, saya belum paham itu sukun kayak. Nah, sukunnya ini gini Pak, sebelum baca kita kasih sukunnya dulu. Gini nih Pak, saya ngucapin sa ya, sa, nggak langsung sa, tapi sa. Dari bibir. Keluarkan dulu bunyi sukunnya Pak, sa. Paham? Sa. Jangan langsung sa, ba, tapi ba. Jangan langsung. Contoh lagi sin ya, sa, harusnya sa. Kalau jim gimana? Ja. Ada sidahnya. Ja. Semuanya itu punya sukun, itu ruhnya Pak. Ruhnya itu kalau sudah kita dapati, tinggal seenggaknya kita dapat tahapan satunya Pak. Tinggal dibalikin ke sukunnya, kemudian dibaca lagi. Jadi semua itu dibalikin ke sukunnya semua gitu. Nah, ya. Ya. Itu ada pendalaman di latihannya sebenarnya. Tapi nanti kita satu-satu pertemuan bahas sukun coba Pak ya. Latihan sukunnya. Demikian. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa berkahi dan mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.